Beralih ke informasi lain, Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi satu jenazah diduga korban banjir bandang yang melanda Bali. Jenazah tengah diidentifikasi. 5 hari pasca banjir Bali, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga korban banjir Bali. Korban ditemukan di Jalan Kertanegara, Denpasar pada Senin siang, Saudara. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk diidentifikasi. Tadi pagi jajaran TNI beserta tim desa turun di sini, langsunglah diketemukan, itu intinya. Dan memang di Denpasar kan ada dua orang yang belum diketemukan. Satu, mudah-mudahan ini bapak, karena identitas jenazah kan memang laki-laki. Sementara itu, sebagian warga terdampak banjir di Denpasar, Bali mulai pulang ke rumah setelah sempat mengungsi di rumah kerabat mereka. Warga juga membuat posko mandiri untuk dijadikan dapur umum. Bantuan mulai berdatangan, Saudara, setelah posko didirikan 2 hari. Mungkin yang kembali hanya 30% yang masih menetap karena banyak listrik yang masih belum dinyalakan, terus rumah belum bisa ada yang bersih-bersih betul, dan juga mau tidur mungkin ya alas nggak ada, kayak karpet atau matras. Warga Pulau Dewata mulai bangkit usai diterjang banjir pada 9 September lalu. Gubernur Bali, Wayan Koster bilang, banjir kali ini jadi yang terparah yang dialami Bali dalam 1 dekade terakhir. Gubernur Bali menyebut akan melakukan moratorium pembangunan akomodasi wisata dan fasilitas komersil selama tahun 2025 ini untuk mencegah banjir. Tahun ini sesuai dengan haluan banjir 100 tahun, mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial. Pengawasannya seperti mulai tahun ini, iya. Udah ada instruksi kepada Bupati Wali Kota Sebali, dan setelah penanganan banjir ini kita akan kumpul lagi agar tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas wisata lain menggunakan lahan produktif, apalagi sawah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut alih fungsi lahan yang terjadi sejak 2015 sebagai faktor utama rendahnya tutupan hutan di sepanjang daerah aliran sungai di Bali. Akibatnya, bencana meningkat. Bahwa kita ada das ayun ya, das ayung itu bawahnya ada 4 das, ada das Mati, das Badung, das Sungai Padu, satunya ada 1 das lagi, itu semuanya hulunya das ayun. Jumlah totalnya 49.500 sekian hektar. Kemudian dari 49.500 hektar itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektar atau boleh dikatakan hanya 3%. Ahli Tata Kota Universitas Warma Dewa, Putu Rumawan menilai perencanaan mitigasi bencana dalam tata ruang penting demi mengantisipasi banjir serupa. Jadi di daerah hulu banyak dibangun tempat-tempat seperti itu, termasuk juga bangunan-bangunan yang bentuknya masif seperti villa. Itu menyebabkan bahwa ada perubahan cara alam meresap air. Tidak seperti dulu, misalkan mereka air yang diresap itu tersimpan oleh akar-akar pohon. Sekarang banyak kira basutannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah administrasi di kabupaten kota provinsi Bali. Titik banjir paling banyak berada di Denpasar yang mencapai 81 titik. Sedangkan di Kabupaten Gianyar terdapat 14 titik, Kabupaten Badung 12 titik, Kabupaten Tabanan 8 titik, serta Kabupaten Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik. Dalam musibah ini, 17 orang tewas, 5 orang masih hilang, dan 185 jiwa orang harus mengungsi. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah stimulus ekonomi yang diputuskan dalam rapat terbatas. Kebijakan 1 orang 1 akun di media sosial menuai perhatian publik.
Usulan kebijakan disebut bisa menjadi solusi mengurai konten negatif di media sosial. Informasinya di Kompas Pagi usai jeda. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita.